Enak nggak tapi babi korn? Nggak enak sih. Nggak enak. Karena kita harus ingat peribahasa yang mengatakan berani karena benar. Kalau takut kabur ke Arab. Itu lucu sih, itu lucu sih. Nah ini pasti banyak yang mana nih. Gila. Tapi sumpah itu adalah limit yang aku takutin. Aku lebih berani mengkritik agama-agama daripada mengkritik fans Taylor Swift. Paman, kalau misalnya paman disuruh milih dua kondisi. Ya. Kondisi yang pertama adalah orang-orang nih dibatasi berpendapat dan berekspresi, tapi jadinya paman jadi nggak dibully online gitu, nggak ada yang menghujat. Ya. Atau di kondisi kedua, orang-orang tuh bebas sebebas-bebasnya ngonten, berekspresi, komen, nggak ada konsekuensi apa-apa. Ya. Tapi paman ada risiko dihujat habis-habisan sama netizen atau di gitu. cancel. Kalau kondisinya dua kondisi ekstrim itu pilih yang mana? Karena kondisi pertama itu juga adalah kondisi yang KPI inginkan, jelas saya pilih kondisi yang kedua. Oke. Karena paman Coki kalau di itu tersinggung nggak sih kalau Kalau dia apa? dikata-katain netizen? Enggak sih. Pada awalnya iya, pertama kali main sosmed, pertama kali bikin konten, pertama kali melihat reaksi yang sebegitunya, pada awalnya iya, siapa yang nggak shock? Syuk. Waduh. Siapa yang nggak shock dengan kata-kata netizen gitu awalnya? Waktu Cuma awal-awal apa? Netizen ngatain yang nggak lucu. nggak lucu gitu kan, waktu itu kan nggak lucu loh, apa sih ini orang asik sendiri, aneh gitu. Pasti shock. Iya, cuman lama-lama seiring waktu berjalan, ada satu hal yang gue sadari, kita punya kebebasan yang sama sebenarnya. Sebagaimana gue punya kebebasan untuk bikin konten, ya orang juga punya kebebasan untuk mengomentari konten gue. Toh juga kan konten gue taruh di ruang publik. Ya. Di ruang publik itu kan udah jadi milik bersama gitu. Dan pada akhirnya yang bikin gue makin udah nggak mikirin lagi juga adalah pada akhirnya kan gue yang di panggung, mereka yang menonton gitu loh. Jadi pada akhirnya ya udahlah, itu memang juga itu bagian dari aksi reaksi itu sendiri. Jadi lama-lama gue beradaptasi sampai akhirnya sampai sekarang udah malah jadi sebuah kelucuan gitu kalau ada orang yang ceng-cengin gue tuh. Paling gue balas kalau misalnya gue punya balasan yang lucu, gue balas. Nah, iya, Itu aja sih, aku relate. paling Kalau gitu-gitu lagi doang. katain netizen apa jangan mikirin balas apa ya lucu ya gitu. Paling gitu aja sih. Karena juga kalau kita menunjukkan dan buat teman-teman nih mungkin yang masih resah dengan omongan netizen, semakin kita menunjukkan itu, semakin netizen ini merasa mempunyai power atas kita gitu. Jadi buat teman-teman yang masih resah, sekalipun kalian resah, jangan tunjukkan keresahan itu di sosial media. Itu hanya akan memperburuk. Misalnya contoh dibully nih, aduh stop dong jangan bully aku stres. Itu orang-orang malah kayak, makanya lo malah ngasih power ke mereka. Berlagak kayak nggak ada apa-apa aja. Tuh motivasi hari ini. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kalau misalnya netizen itu jangan kasih power. Jadi biasa aja, jangan meskipun kalau misalnya kita terdampak ya. Iya. Karena itu menjustifikasi mereka bahwa jempol mereka ternyata punya efek. Oh, iya, wah ternyata gue powerful, dia sampai kena mental gitu. Iya. Nah, berarti kan dalam fase Paman Coki berkarya nih ada ketersinggungan dua arah gitu. Maksudnya ada yang harus diukur gitu. Yeah. Ketersinggungan publik dan risiko Paman bakal tersinggung sama reaksi publik gitu. Yeah. Itu dipikirin gak sih? Misalnya kalau bikin konten gimana gitu? Pada akhirnya gini, memang gue evolve juga ya as a person ya. Pada saat jadi gini nih, ini rangkaian perubahannya. 2014 pertama kali konten digital gue itu ada di YouTube. Pada saat itu gue masih ada di kompetisi di Kompas, namanya Suci. Itu keluar, banyak yang nggak suka.
ada juga yang suka, tapi banyak juga yang nggak suka. Itu gue masih baperan. Itu waktu itu 2014 itu reaksi publik yang nggak suka tuh ketara banget daripada yang suka ya. 50-50 sih. Oke. Tapi kecenderungan manusia kan pasti Bakal ketariknya sama waduh sama Ya. head comments-nya. ya 99 yang nguji aja, yang ngatain satu, kita lebih kadang fokus kepikirannya sama yang satu. Basically gitulah. 2014 itu konten digital gue pertama keluar di Kompas TV waktu itu, ke split, ada yang suka, ada yang nggak suka. Di situ gue baperan. Udah gitu, karena gue itu pertama kali kontennya itu keluarnya dari Kompas TV dan itu TV, jadi gue dikasih tahu akan ada konsekuensi-konsekuensi kalau kita salah ngomong. Ya. Jadi itu tuh memang gue dulu masih ngukur tuh tahun 2014. Yang pertama adalah, dan itu saling berhubungan, gue memastikan kata-kata gue tidak menyinggung publik supaya publik tidak mengecam gue yang bikin gue baper. Ya. Itu masih gue pikirin. Cuman seraya waktu berlalu, gue sadar bahwa yang namanya digital, kalau kita ngikutin publik, by the end of the day ya mendingan gak usah di-upload sekalian. Karena potensi untuk dihujat tuh selalu ada. Akhirnya reaksi orang udah gak gue pikirin lagi. Tapi gue masih memikirkan pada saat itu, ngomong ini bahaya gak ya? Ngomong ini bahaya. Itu pada saat itu. Cuman akhirnya gue sampai lagi ke tahap gue udah gak mikirin reaksi orang. Kayaknya ngomong apa aja dah, gak usah dipikirin gitu. Mau orang tersinggung atau enggak, kalau emang dia tersinggung berarti mungkin dia gak ngerti konteks gitu. Oh iya. Akhirnya gue jadi gak mikirin dua-duanya lagi tuh. Sampai akhirnya puncaknya di babi kurma waktu itu tahun 2018. Iya itu. Dan lucunya adalah tidak ada kata-kata dari netizen saat itu yang memang bikin gue resah tuh bukan kata-kata netizen yang bikin gue resah. Tapi Pada saat itu ya. lebih ke ancaman hukumnya. Oke. Karena ternyata wah anjing real nih. The shit get real gitu istilahnya. Itu yang bikin gue gak bisa tidur. Karena kan kalau cuman digebukin orang ya digebukin bonyok 2 hari juga, 3 hari juga kan balik lagi kan. Iya kalau balik lagi, kalau mati. Nah itu dia. Tapi pada saat itu entah kenapa yang ada di pikiran gue, aduh bakal dipenjara ini. Itu yang benar-benar jadi pikiran. Nah setelah itu barulah gue evolve. Bukan karena kapok, tapi karena gue punya perusahaan. Iya. Karena gue punya perusahaan, berarti kan di belakang gue nih ada banyak orang. Dan harus mikirin sustainability perusahaan ini. Exactly gitu. Sehingga disitulah gue mulai merasa bahwa gue nggak pernah berubah, tapi gue memilih tempat gue ngomong. Oke. Gitu. Pandangan gue sama satu kejadian akan selalu sama, tapi semenjak gue punya perusahaan tuh gue memilih lebih baik pandangan ini gue kasih di tempat yang berbayar, pandangan ini di tempat yang gratis gitu. Karena ternyata di tempat yang gratis orang lebih mudah tersinggung memang. Iya. Karena kan orang yang bayar itu emang benar-benar pengen Ya. mengkonsumsi konten. In a way itu konsen lah. Iya benar. Dengan bayar itu konsen lah gitu. Kalau di tempat yang gratis kan itu terlalu liar ya, siapapun bisa gitu. Berarti karena ada nih konsekuensi pidana ya. Ada aturan-aturan pemerintah yang nggak ramah kreatif gitu. Jadinya Paman Coki kalau untuk konsumsi publik kontennya yang relatif aman. Ya. Kalau misalnya versi gua ya. Kalau yang relatif bahaya itu di Di tempat-tempat tertutup tempat-tempat atau di platform-platform yang harus berbayar lah intinya. Meminimalisir aja resikonya. Tapi keputusan itu ada di Paman ya? Maksudnya keputusannya sepenuhnya di Paman gitu? Mana yang gua mau naruh mana. Pada awalnya enggak. Awalnya ada tim yang gue selalu tanya. Tapi lama-lama gue ngerti sendiri. Oke. Kayaknya ini potensi menyinggung deh. Kayaknya ini deh gitu. Jadi akhirnya ya wes. Ya aku nggak ngerti itu. Kenapa? Nggak ngerti mana potensi yang menyinggung mana enggak. Nggak apa-apa juga. Karena menurut gue dari itu adalah sesuatu yang harus
rasakan sendiri. Oke. Itu nggak bisa diajarin. Jadi nanti patternnya aku lihat sendiri. Nanti itu akan melihat sendiri. Ya, mungkin saat ini belum. Nanti belajar sendiri. Santai aja. Nggak harus buru-buru juga menurutku. Nggak buru-buru juga, takutnya keburu di cancel. Di report. TikTok aku aja udah tutup gara-gara banyak yang report. Oh iya. Tapi what do you expect lah dari TikTok? Tapi di situ emang netizen paling random ya. Iya. Paman main TikTok gak sih? Enggak. Oh. Gua nggak main TikTok. Bukan karena kualitas orang TikTok gimana ya, enggak. Males aja belajar sesuatu yang baru. Oke. Pernah pengen bikin tapi platform utama di Lucuflix. di Lucuflix, sesekali di YouTube yang kalau nggak memang gue suka kontennya atau mungkin pekerjaan atau di acara off air. Oke. Kalau gue kayak gitu. Tapi kalau gue sekarang ngelihat ketersinggungan orang ini sebagai cara yang jitu untuk men-challenge kemampuan crafting kita, untuk memastikan kita bisa hit the same point, tapi dengan cara yang orang nggak bisa marah gitu. Oh iya, jadi justru Paman jadi bisa nemuin formulanya nih. Ya, dan ternyata itu sekarang kesenangan terbaru gue. Jadi itu Apa kesenangannya? Tetap ngomong apa yang pengen gue ngomong. Iya. Pesannya tersampaikan ke target gue, tapi dia mau marah nggak bisa karena nggak ada hal yang dilanggar di sana. Iya. Itu jadi sebuah seni tersendiri. Iya, gitu menurut gue. Karena seniman yang hebat biasanya itu lahir di sebuah lingkungan yang opresif. Oke. Karena dia harus bisa liuk. Betul sekali. Saat semuanya terlalu bebas, terkadang crafting terhadap seninya itu juga sampai taraf tertentu jadi monoton. Ya, karena dia geraknya nggak disempitin gitu, dia harus meliuk-liuk gitu. Ya, Jadi walaupun memang idealnya harusnya kreativitas tidak boleh dibatasi ya. Kalau gue sih, menurut gue kreativitas itu harus dibatasi bukan dari sudut bukan gini, sorry. Gue ulang kata-kata gue. Ada yang dilarang, ada yang nggak dilarang sih. Gue melihatnya bukan dari kacamata kreativitas, tapi dari kacamata challenge buat si crafternya untuk bikin poin yang sama, tapi tetap bisa bikin orang nggak marah. Menurut gue itu lagi jadi mainan baru gue gitu. Ya intinya gue bilang hal yang sama sih intinya. tapi lanjutin lagi tadi menurut ideal Paman. Jadi para seniman konten gitu, para misalnya kayak komedian atau konten kreator atau sekarang Paman juga musisi, itu tuh kreativitasnya harusnya dibebasin sebebas-bebasnya. Harusnya kalau buat gue idealnya dibebasin sebebas-bebasnya, nggak boleh ada filter. Termasuk konten-konten bodoh Gini. atau bahaya gitu. Menurut gua satu-satunya konten yang harus dilarang adalah konten yang mengajak sesuatu yang melanggar hukum. Tapi kan hukum bisa apa aja. Ya, misalnya contoh apa sih ini konkretnya misalnya. Konkretnya konten mengajak makar. Oke. Menurut gua kayaknya kita nggak perlu another ISIS deh gitu. Itu satu konten mengajak makar. Atau konten menghasut orang untuk melakukan tindakan kriminal tertentu gitu. Menurut gua kayaknya misalnya contoh kita penggal ras ini karena Contohnya serem banget. iya karena ras ini bla 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 bla. Menurut gua sih itu sudah beyond sih gitu. Tapi misalnya konten menyamar jadi gembel atau misalnya konten prank atau konten azab-azaban yang kayak di Indosiar yang which is orang Islam pun sendiri sebel sama konten itu kan. Itu konten yang disebelin secara mayoritas orang lah gitu yang Tapi dianggap fakta mendidik. bahwa sinetron itu ada terus berarti kan penontonnya oke. Maksudnya Ya, karena yang menikmati tidak main sosmed mungkin.
Atau konten-konten sinetron. Menurut gue sih itu ada aja sih menurut gue gitu. Karena bodoh kan tidak melanggar hukum gitu. Iya, tapi kan annoying. Memang annoying gitu. Kayak misalnya contoh, nggak apa-apa misalnya dia bikin konten ngeprank, ngepranknya keterlaluan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi dia boleh loh kena sanksi sosial karena ngepranknya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan dilarang gitu. Iya, tapi idealnya tuh harusnya kreativitas tuh jangan dibatasi. Iya, karena misalnya contohnya dia ngepranknya kurang banget deh. Misalnya dia di TikTok dia ngepranknya kurang. Dia kena sanksi sosial karena itu. Seleksinya jadi sanksi sosial. Itu dia gitu. Tapi jangan dilarang, nggak boleh bikin konten ngeprank yang gini. Jangan, menurut gua. Biarlah. Jadi kayak market yang menentukan. Yes, sampai taraf tertentu iya. Gua nggak bilang all the way iya ya. Biarlah pembulian ini jadi survival of the fittest juga in some way gitu. Tapi kalau survival of the fittest, konteks Indonesia mah yang menang konten bebodohan enggak sih? Oh iya memang. Nah, makanya menurut gue pada akhirnya kan ketimbang gini. Gue sering banget nih ngelihat konten-konten kreator yang menganggap kontennya mendidik. Iya. Itu ngambek kayak konten yang banyak ditonton konten prank. Konten mendidik nggak deh? Karena Anda mengeluh. Tidak menurut gue harusnya itu jadi challenge. Bagaimana nge-crack algoritma supaya nggak seperti itu gitu. Gimana? Ya itulah challenge-nya gitu menurut gua. Okay. Gimana biar bisa masuk ke market? Ya. Pesan kita nyampe. Ya, contoh. Jovi Dovi kan sudah membuktikan bahwa konten mendidik juga bisa loh ditonton 50 juta orang gitu. Kayak misalnya Epic Rap Battle. Atau mungkin DPR musikal. Iya. Puluhan juta orang di YouTube tuh bisa nonton gitu. Tapi kan mereka juga tidak bitter dong dengan konten Atta Halilintar yang ngeprank gitu kan. Ya mungkin bitter sih dalam hati. Kalau contohnya Jovi Dovi itu mah high skilled banget. Maksudnya selain konten mendidik, mereka punya skill musik juga. Exactly. Maksud gua kan pada akhirnya harusnya ideal itu seperti itu. Jadi challenge buat konten kreator pendidik gitu ya. Iya. Misalnya saat ini algoritma yang lagi naik misalnya konten hantu. Ya, ayo challenge diri kita gimana caranya kita nge-crack supaya konten tentang lingkungan misalnya bisa ada di trending nomor 1, 2, 3. Apakah susah? Ya jelas susah gitu. Makanya makanya menurut gue itu juga sebuah keindahan dari berkreasi itu sendiri nggak sih menurut gue? Iya. Ya balik lagi ke orangnya masing-masing sih gitu. Atau kalau misalnya udah menyerah di platform itu ya pindah platform aja yang algoritmanya mungkin belum tertanda kutip ya terkontaminasi dari apa yang dia anggap tidak baik gitu. Kan sebenarnya pilihannya banyak. Iya. Tapi apapun itu sebenarnya intinya menurut gua tidak boleh ada larangan terhadap semua konten-konten yang drive-nya adalah kreativitas. Iya. Yang perlu benar-benar dilarang adalah sebuah konten-konten yang memang melanggar hukum dalam konteks ajakan pembunuhan terhadap ras tertentu, ajakan kebencian terhadap kepercayaan tertentu, atau mungkin konten-konten yang mengajak makar, atau mungkin konten-konten yang melecehkan orang secara seksual dalam konteks konten pornografi ya, apalagi tidak konsen gitu. Misalnya dia ada video-video asusila yang diupload di tempat umum tanpa konsen dari begitu-gitu menurut gua kan udah ada undang-undang yang mengatur ya. Tapi apapun yang drive-nya kreativitas, mau konten prank kek, konten hantu-hantuan kek, no matter how stupid it is, menurut gua nggak boleh dilarang. Biarlah sanksi sosial yang akan menilai itu semua gitu. Dan nanti itu jadi survival of the fittest buat si konten kreatornya. Karena realistically speaking konten kreator tuh ya nyari perhatian ya. Iya, menurut gue sih kayak gitu. Jadi begitu yang menurut gue harus idealnya terjadi itu seperti itu kalau buat gue. Karena Paman sebagai
konten kreator sendiri, hal yang paling rewarding dari yang paman kerjain itu ketika bisa menavigasi itu ya. Iya. Ketika bisa nyampein yang paman mau sampein, tapi bisa sampai ke Ya. masyarakat secara, maksudnya nggak ada ruang buat paman bisa dipidanain gitu, Ya. karena paman udah crafting secara aman gitu. Ya, jadi pada masanya memang menjadi savage itu jadi tujuan gua. Tapi sekarang gue udah berpikir menjadi savage is one thing, tapi apalah gunanya menjadi savage kalau poinnya tidak tersampaikan ke target yang ingin kita sampaikan gitu. Ya. Jadi mungkin karena gue udah 36 tahun juga ya, gue udah mengalami semuanya. Gue udah pernah heboh karena konten gue udah pernah segala macem. Jadi sekarang tuh udah nggak ada lagi yang harus Dari 2014 2014. Tapi benar-benar naiknya itu 2018. naiknya tuh yang Babi kurma, baru habis itu secara karir tuh gue naik banget tuh. Sampai akhirnya waktu itu ketangkep kan karena narkoba. Habis itu tapi balik narkoba juga comebacknya lumayan. oke. Oke. Baru habis itu gue udah nggak ada lagi yang pengen gue buktiin ke diri gue selain bagaimana sekarang challenge gue selanjutnya adalah bagaimana caranya bisa memastikan gue bisa menyampaikan apa yang gue ingin sampaikan di kepala gue, tapi dengan cara yang lucu, aman, tapi tetap tajam gitu. Menurut gue itu the next level of creativity dan the next levelnya content creator. Gue levelnya udah di situ gitu. Berarti kalau misalnya paman mau tilas balik, backlash yang paling parah itu babi kurma, atau pernah ada yang lebih parah dari itu? Babi kurma karena kayaknya itu pada saat itu harus kita ingat 2018 itu iklim politik identitasnya lagi tinggi-tingginya. Iya. Secara kronologi babi kurma itu adalah kasus yang dianggap penistaan kedua setelah kasus gubernur Jakarta waktu itu. Aku coba ingetin aku lagi, itu tuh kontennya tuh sebenarnya konten masak-masak Jadi gini babi. kontennya. Iya. Ya. Jadi konten itu sebenarnya Itu datang. nggak termasuk nggak sempat nonton, keburu hilang. Iya, jadi pada waktu itu keresahan kita tuh datang dari kenapa perbedaan itu tuh menjadi sebuah hal yang sangat tabu untuk dibicarakan sih pada masa itu. Karena waktu itu kan 2014 sudah mulai pakai politik identitas untuk hal-hal politik. Ya. Sehingga pada saat itu Tretan Muslim punya acara masak-masak. Dia ngajak gua, "Cok ayo bikin acara masak-masak." Gue bilang gua nggak mau kalau nggak masak babi. Gue bilang. Terus Tretan Muslim, "Oh ya udah nggak apa-apa, asal yang megang babinya lu." Iya. Gua nggak mau megang babinya. Oke. Tapi dicampur kurma ya. Gue bilang kayak gitu. Karena toh pada saat itu menurut pemahaman gua, babi dan kurma tuh tidak merepresentasikan makna teologis dari kedua, Tidak punya identitas apa-apa tidak ya. punya identitas, yaitu cuman benda aja gitu. Yang ternyata itu hanya menurut kita berdua, tidak menurut jutaan orang yang marah sama kita gitu. Dan itu tuh isinya acara masak aja kan. Itu acaranya isinya adalah acara masak, di mana saat itu gua bawa daging babi yang which is sekali lagi Tretan Muslim bahkan tidak memegangnya. Dia hanya melihat dari jauh gitu. Dia pakai sarung tangan dan dia pakai spatula gede untuk manggil apa segala untuk masak gitu. Enak nggak tapi babi kurma? Nggak enak sih. Nggak enak. Udah dicampur karena kita pakai susu kurma. Oke. Tidak pakai susu kurma. Udah dimasak, dikasih susu kurma, dimasak, dimakan. Ternyata salah satu yang bikin marah itu adalah waktu Tretan Muslim tuh megang daging babi, terus dia bilang, "Babi ini tuh baiknya dibuang." Gue ketawa-tawa. Karena babi ini baiknya dibuang karena babi ini haram. Gue ketawa-tawa. Banyak orang menganggap bahwa gue mentertawakan syariat Islam pada saat Tretan Muslim ngomong seperti itu. Padahal yang gue tertawakan saat itu adalah reaksi Tretan Muslim waktu dia ngomong itu. Gesturnya tuh lucu. Iya, dan dia kan yang motong babi yang nggak mau dia pegang gitu. Yang dia nggak mau pegang itu lucu. Terus ada lagi gue bilang, pada saat itu gue ngomong kayak, apakah kalau cacing pita yang ada dalam daging babi ini dikasih sari kurma, apakah pita-pitanya nih, cacing pitanya akan menjadi mu'alaf? Waktu itu gue ngomong begitu. Oke. Itu juga jadi masalah. Masa menurut Anda cacing pita bisa jadi mu'alaf? Banyak orang marah. Dalam hati, Lah, ya masa emang yang mungkin dong? Itu kan adalah pertanyaan yang itu kan sebenarnya adalah mocking kayak buat beberapa golongan yang merasa bahwa
benda-benda ini merepresentasikan identitas tertentu, basically itu. Padahal itu harusnya bisa jadi harmless jokes ya, karena itu tuh cuma cacing pita gitu. Iya. Mau cacing pita bisa mualaf atau enggak kayak nggak relevan. Iya ternyata, tapi pada saat itu banyak orang tidak merasa seperti itu gitu. Dan udah banyak yang keburu marah sebelum nonton konten fullnya. Gitu. Jadi sebenarnya cuma nunjukin bahwa tretan muslim walaupun tidak memakan babi, dia ya kalau ada teman yang pengen makan babi, kalau ya silakan asal penggorengannya bawa sendiri, gua nggak megang, gua juga motong pakai alat-alat dan gua nggak megang gitu. Kalau mau makan silakan, itu kan menurut lo kan aman gitu. Itu sebenarnya semangat berteman itu yang pengen ditunjukin, tapi ternyata tidak nyampe pada saat itu. Terus waktu itu sempat vakum konten ya? Iya, hampir setahun kita vakum. Hampir setahun? Di lama banget ya? Lumayan lama. Terus tapi bentar, Itu yang nggak ngonten paman doang atau dua-duanya, tretan muslim juga? dua-duanya. Hampir setahun nih, kayaknya 6 bulan doang nih waktu itu. Soalnya apa yang ditakutin kalau misalnya masih aktif ngonten? Pada saat itu karena itu 2018 lagi panas-panasnya politik identitas, ketakutannya adalah pada saat itu kan ada sebuah ormas yang sangat overpower sekali ya. Karena waktu itu persekusinya real gitu. Iya. Udah, paman berarti didapat ancaman. Oh iya, dan bukan cuma ancaman doang, memang dia datang ke kantor. Ke kantor tempat kerja gua, surat somasi itu datang ke kantor. Surat somasi dari LSM yang mengatasnamakan agama. Ada surat somasi datang dan mereka juga datang ke kantor. Which is itu gue masih siaran ke kantor radio gue dan ke kantor MLI waktu itu. Gue juga dengar kosan gue dicari. Itu serem sih. Ya pada saat itu kan ormasnya masih punya kebebasan sebesar itu. Kalau sekarang udah nggak ada kan. Iya untungnya ya. Jadi pada saat itu lebih ke karena waktu itu kantor udah ada, mungkin gue dan tretan muslim atau contohnya gue mungkin gue siap menerima konsekuensinya. Tapi kan orang-orang kantor HRD, OB kan kasihan. Kalau dia juga harus menanggung sesuatu yang mereka belum tentu on board gitu loh. Jadi akhirnya demi kenyamanan bersama kita vakum dulu aja, kurang lebih 6 bulan mungkin. Sampai akhirnya kita bisa comeback lagi gitu. Pada waktu itu. Dan berarti itu kayak titik evolusi tertransformatif. Iya enggak? Iya, buat gue dan buat tretan muslim. Yes. Yang akhirnya kita paham bahwa satu itu menegaskan kembali bahwa banyak orang Indonesia yang nggak paham konteks. Dan yang kedua nggak usah berubah kalau kita punya keresahan yang sama. Keresahan gue dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Tapi sekarang kita jadi lebih ngerti gimana menyampaikan poin yang sama, tapi nggak kena amuk gitu. Iya. Walaupun kena amuk bisa dengan lebih percaya diri untuk mengatakan, coba tunjukin di bagian mana salah. Iya. Paham. Jadi itu titik transformatif yang lumayan signifikan sih dalam karir. Selain ditangkap juga. Dan gue nggak pernah kena kasus pidana karena omongan gue loh. Gue cuman kena kasus pidana karena melanggar hukum yang which is adalah menggunakan substan terlarang. Tapi sampai detik ini kalau kena pidana karena omongan gue gak pernah kena. Dan itu maksudnya something you proud of ya gak sih? Karena berarti kan paman mengcrafting seni paman dengan aman. Iya, walaupun memang hampir ada yang kena waktu itu, tapi untungnya gak kena. Yang hampir itu bahasa apa? Dulu banget intinya tuh gue bikin materi ya, kalau gue nggak salah gue bikin materi gini: berani karena benar, takut karena salah. Lo tau kan sebuah peribahasa yang bilang takut karena salah, berani karena benar. Iya kan? Waktu itu konteksnya ada seseorang yang pergi ke Arab Saudi karena ini dicari-cari sama pemerintah. Oke. Waktu itu konteksnya kasusnya lagi kasus itu. Jadi waktu itu gue bikin materi, singkat cerita gue bilang, karena kita harus ingat peribahasa yang mengatakan berani karena benar, kalau takut kabur ke Arab. Itu lucu sih. Nah, itu nyaris kena waktu itu.
Gue nggak tahu ya kenanya dari mana ya, apakah dari materi sebelumnya. Tapi waktu itu tuh sempat dipermasalahin juga. Gitu. Karena kalau kayak gitu tuh kenanya berarti ini kali ya UIT ya. Ya UIT. Tapi untungnya gue lupa kenapa waktu itu tuh nggak. Itu kayaknya gue beruntung aja waktu itu. Oke. Karena kan sekarang jadinya ininya banyak nih kayak harus dijaga banyak ya nama baik orang lain, organisasi atau agama. Belum lagi misalnya yang seksis, terus ketersinggungan yang woke lainnya ini Iya. jadi kayak makin banyak kan. Betul. Yang which is sebenarnya ya kalau buat gua, walaupun itu buat gua kurang, tapi gua sekarang melihat itu sebagai challenge buat si konten kreatornya, bukan untuk bikin konten aman, tapi tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi bikin lu bisa set poinnya sama, orang mau marah nggak bisa. Dan kalaupun memang mau bikin orang marah nggak apa-apa, yang penting hindari pasal hukumnya aja. Oke, karena Iya. poin kita adalah bukan buat bikin semua orang seneng. Iya, yang penting hindari pasal hukumnya aja. Kalau mau bikin cegil nggak tersinggung agak susah sih. Misalnya contoh, kita ingin menghindari ketersinggungan cegil di sosial media. Definisi cegilnya paman apa? Enggak juga punya mendengarkan Taylor Swift terlalu berlebihan. Aku justru aku nggak berani. itu Jelas-jelas definisi bercanda dong. Kalau masih ada orang yang marah karena itu sih, menurut gua ya lu cegil berarti lu, orang gua jelas bercanda. Nggak ada hubungannya lah. Masa fansnya Taylor Swift cegil? Enggak lah. Taylor Swiftnya yang cegil. Tapi kenapa gue tetap suka sama Taylor Swift? Dia cegil yang berbakat. ya. Dan numbers itu membuktikan dia sangat berbakat. Ya. Albumnya nggak pernah flop. Ya. Dan dia produktif sekali. Albumnya nggak pernah flop. Dan kejeniusan Taylor Swift adalah bagaimana dia mentranslate asumsi orang ke dia dalam sebuah karya. Ya. Blank Space itu kan nge-troll. Blank Space itu kan adalah, kalau lo tahu lagunya Blank Space kan, Ya, tuh. Itu jadi kayak mockingnya orang-orang buat dia. ya Sama kayak yang Shake It Off juga. shake it off. Terus yang ya ada lah lupa. Ya jadi menurut gue dia kreatif banget gitu. Tapi kalau lu cuman cegil tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu mah red flag doang gitu. Yang biasanya cegil marah itu materi tentang apa? Wah, lu harus tanya Oza sih, Oza Rangkuti itu baik. Oh. Oza Rangkuti tuh musuh para cegil tuh. Cegil apa ya? Pokoknya yang berbau woke deh. Oh, itu yang paman definisiin cegil. Ya, Bukan mentally unstable. masalahnya orang cegil tuh mengklaim dirinya cegil, nggak ada secara clinically. Oh, ya. Susah sih, gue juga nggak tahu. Anda didiagnosis menjadi cegil. Gitu. Tapi orang bangga deh kayaknya sekarang dibilang Sekarang cegil. ya cegil tuh kayak empowering term. Kalau sekarang ya. Oh ya? Oh kayak bitch dalam bahasa, tergantung konteks kak. Gue nggak ngerti deh. Kayaknya, tapi sekarang tuh kayak label cegil tuh bukan label yang malu-maluin. At least yang aku pantau di sosmed ya. Kalau dulu tuh misalnya jangan sama dia cegil gitu misalnya. Di bayangan aku tuh kayak mentally unstable yang destruktif sama diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau sekarang tuh term cegil tuh lebih kayak cewek yang ekspresif dan berani nunjukin diri, berani beropini. Iya. Kayaknya udah geser. Iya, menjadi empowering ya. Kayaknya. Gue ada sih definisi cegil nih, gue baru tau. Menurut gue definisi cegil tuh dia punya skenario yang terjadi di kepalanya, padahal nggak ada. Oh, jadi kayak delusional. Delusion dan merugikan orang lain. Kayak spill yang ternyata tidak terbukti itu menurut gue. Itu cegil destruktif ya. Itu cegil destruktif. Tapi kalau cegil definisi yang lo bilang tadi sih itu menurut gue. Berarti mungkin kita dikotomikan kali ya, cegil destruktif dan cegil produktif. Ya. Taylor Swift cegil produktif. Menurut gue semua mantannya John Mayer, Harry Styles sih pasti sepakat bilang Taylor Swift cegil ya.
Tapi kan akhirnya karyanya yang bikin dia jadi dia single handedly itu menaikkan ekonomi Singapura loh. Gila loh, Taylor Swift tuh gua angkat topi menurut gua. Bagus sih, PR-nya juga bagus, timnya bagus. Timnya juga bagus dan harus I have to say lagunya nggak ada yang nggak enak. Iya. Gue ngikutin semua sampai yang karena Cruel udah Summer. didengerin semua. Iya. Lirik-liriknya juga relatable, apalagi buat yang cewek-cewek. Jadi dia tuh nggak ada yang aneh banget ya. Misalnya siapa yang aneh banget? Misalnya kayak Lady Gaga, Katy Perry, itu aneh banget yang sampai orang tuh nggak bisa relate. Kalau Taylor Swift tuh dia tetap di koridor cantik, yang dimana standar cantiknya semua orang itu sepakat itu cantik gitu. Iya. Jadi nggak pernah ada yang Ariana Grande yang albumnya yang sekarang itu lebih kayak ke pembelaan apa yang dituduhkan orang ke dia gitu. Dia kan dituduh sebagai pelakor kan Ariana Grande. Oh iya sekarang. Dan lagu-lagunya tuh lebih kayak enggak kok gue bukan pelakor. Iya. He is a good boy, apa gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Tapi kalau Taylor Swift tuh dia nggak pernah gitu. Dia mengembrace. Apa tuh lagunya yang You Make Me What You Do itu kan juga kan ada beberapa versi Taylor Swift itu juga kan. Gue ngikutin. Sampai sekarang lagunya enak semua. Dan berasa maksudnya generasi kita tuh berasa tumbuh bersama Taylor Swift ya nggak sih? Maksudnya karakternya tumbuh gitu dari yang Look What You Made Me Do sampai yang nggak tahu yang lebih self accountable itu apa ya? Banyak sih. Banyak. Aku gak terlalu ngikut. Banyak. Taylor Swift oke kok. Taylor Swift itu keren menurut gua. Nggak banyak yang di angkatannya dia yang masih bisa bertahan kayak dia. Pada akhirnya Ariana Grande juga nggak sebesar itu. Pada akhirnya juga bisa jadi lebih berbakat. Bisa jadi. Secara nyanyi sih kayak menurut gue lebih bagus Ariana. Nah ini pasti banyak yang mana. Gila. Tapi sumpah itu adalah limit yang aku takutin. Aku lebih berani mengkritik agama-agama daripada mengkritik fans Taylor Swift. Nah, suaranya lebih bagusan mana Taylor Swift sama Ariana Grande? Menurut gua Taylor Swift tuh harus lo compare sama si ini Miley Cyrus menurut gua karena sama-sama dari country. Iya, tapi of course Miley Cyrus enggak Taylor Swift of course. Menurut gua Taylor Swift gini menurut gua jawabannya kan menyenangkan semua orang. Dari suara mungkin bagusan Miley Cyrus daripada Taylor Swift. Tapi dari karir lebih bagus Taylor Swift. Dan by the end of the day penyanyi kan tolak ukurnya karirnya dong, bukan suaranya dong. Nah, jadi akhirnya Taylor Swift tetap menang. Senang kan Anda fans Taylor Swift? Dan Taylor Swift tuh pinter in a way. Miley Cyrus ketika dia lagi fase cegil, itu jelek banget PR-nya. Kayak jelek lah. Kalau Taylor Swift waktu masih fase cegil itu bagus banget PR-nya. Bagus. Dia PR-nya nggak pernah jelek kok. Iya. Bahkan waktu dia ngambil award diambil sama Kanye West. Nah, kalau Kanye West tuh cogil tuh. Kanye West tuh cogil ultimate. This is cogil. Cogil ultimate. Lu cogil ultimate Level Hollywood. Ya, dia waktu dia lagi dapat award terus Kanye West naik ke atas terus awardnya diambil. Orang malah jadi simpati ke dia kan. Benar. Jauh. Udah gitu orang juga jadi, maksudnya dia lagunya apa tuh yang Back to December. Iya, Back to December. Ya, terus ada diss track buat kayaknya juga. Jadi orang-orang simpatik sama Taylor Swift sampai sekarang. Taylor Swift menurut gua sosok entertain perempuan terbesar yang kalau musik ya. Sampai sekarang Taylor Swift. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi kalau suara secara karir. Kalau suara juga Taylor Swift. Kalau suara sih banyak yang lebih bagus lah menurut gua. Miley Cyrus lebih bagus, Ariana Grande lebih bagus, Katy Perry enggak sih. Katy Perry sama Taylor Swift menurut gua masih lebih bagus. Taylor Swift sih menurut gua. Yang angkatan Taylor Swift lagi siapa sih yang Money? Jessie J bagus banget dong. Kok nggak muncul ya? Nggak tahu gua. Tapi Jessie J dia cuma stop di lagunya yang Flashlight. Gue cuma tahu di Domino, Flashlight. Habis itu gue nggak tahu lagi. Atau yang angkatannya lagi yang hilang atau mungkin nggak populer lagi kayak Ellie Goulding, bagus banget. Ellie Goulding mungkin bisa setara Taylor Swift tuh suaranya tuh Ellie Goulding tuh. Gak lebih bagus Taylor Swift. Ya, paling bagus, paling berbakat. Pasti semua orang. Kalau dia kekurangannya satu aja sih, nggak mau konser di Indonesia. Taylor Swift.
Tapi ya maksudnya itu mungkin pertimbangan paling bagus yang dia punya ya nggak sih? Ya. Kayak ngapain konser Indonesia? Tapi kan belakangan kita tahu dia dikontrak sama Singapura kan untuk bisa konser berjilid-jilid di sana. Tapi juga Mbak Taylor juga kalau konser di sini ribet Mbak. Nanti ada yang demo-demo di depan. Iya, udah gitu belum lagi calo tiket. Iya. Kalau tiket is one thing. Ya. Yang demo-demo di depan konser Mbak Taylor juga is another thing. Tapi emang Taylor punya haters ya? Maksudnya haters yang bakal demo kayak Coldplay kan ada demo anti LGBT. Yes. Taylor kayak nggak punya. Kita lihat aja nanti ya. Kalau memang orang yang sama yang demo di depan Coldplay tidak demo di depan Taylor Swift, berarti dia juga takut loh sama Swifties. Gila loh. Kalau Swifties bisa mengalahkan Tapi kayaknya emang sepowerful itu sih. mungkin ya. Kayak kumpulan kayak persatuan CG produktif dan destruktif secara masif. Ya. Powerful sekali. Ya. Betul. Gitu sih kalau ngomongin tentang ekspresi menurut gua kalau konteksnya karya mah udahlah nggak usah dibatas-batasin lah gitu. Biarkan orang yang menikmati karya tuh punya self censorship lah. Ya. Di lagu gua juga kan yang Nihil itu kan Asmodeus itu kan juga it's basically tentang orang yang menyerah tentang hidup. Itu yang nulis Paman. Gua. Ih, luar biasa loh musisi sekarang nih, anak band. Itu banyak orang yang ngomong, "Cok, kalau misalnya ada orang yang akhirnya melakukan suicide karena mendengar lagu lo gimana?" Jawaban gua sesimpel seperti kayak kalau ada orang yang jadi nembakin sekolah setelah main Grand Theft Auto atau GTA, ya itu gimana gitu. Karena idealnya orang harusnya tuh punya self accountability yang Punya self accountability. kayak waktu GTA baru rilis kan orang-orang pada ngomongin tentang ya etikanya gitu. Terus banyak banget yang cecein ke gua kan waktu itu ada beberapa berita yang viral, ada orang yang tidak jadi mengakhiri hidupnya karena dengar lagu The Massive yang Jangan Menyerah gitu. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ya menurut gue ya bagus. Gue ikut seneng kalau itu tidak terjadi gitu. Tapi kan tujuan saya bukan untuk mengempowering people. Tujuan saya ya cuma pengen bikin musik enak, lirik yang ngehe, udah gitu aja gitu. Dan apa impact dari karya saya? Ya saya kembalikan ke orang yang memaknai karya saya gitu. Oh, kalau jadi begini, itu kan bisa sama seperti kalau ada orang yang tidak bisa memahami bahwa karya gue itu maksudnya adalah jadi gini, gue jelasin dulu kali ya. Jadi tuh lagu itu tuh sebenarnya dibikin sebagai sebuah mocking bahwa kayaknya orang yang memang pengen mengakhiri hidupnya, ya udah. bukan triggernya bukan di lagu pasti. Iya gitu loh. Maksud gue kayak kalau lo jadi semangat karena denger lagu, aduh, ya gimana ya? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi ya kalau gue sih sebenarnya itu cuma mocking dari keadaan di mana sekarang tuh banyak banget lagu yang menyemangati. Gue pengen jadi lagu yang tidak menyemangati sebenarnya. Dan ternyata kalau lo denger liriknya sebenarnya nggak ada yang secara eksplisit nyuruh kok, nggak ada. Cuman tone-nya depresif aja gitu. Berarti nanti lagu kedua Jangan Menyerah. Nggak, lagu kedua ini beneran. Lagu kedua tuh tentang bencana. Sumpah gue nggak bohong. Lagu kedua tuh tentang bencana, longsor, gempa, banjir, tsunami. Nanti tungguin aja. Tambah nggak mau hidup di bumi ini. Karena menurut gue keindahan dari karya tuh itu loh. Apa? Ya kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Inspirasi gue tuh ini ada satu band namanya Ghost. Ada satu band namanya Ghost. Dia itu suka mocking orang-orang Kristen konservatif dengan bikin tema-tema yang satanik in a comedic way.
Jadi gini, band Ghost ini dia kalau manggung itu pakai kayak baju-baju setan, lagu-lagunya kayak menyembah setan. Padahal mereka tidak menyembah setan. Mereka itu cuman seneng ngelihat Kristen konservatif kebakaran jenggot kalau ada orang pakai baju-baju setan main gitar gitu. Jadi trolling gitu, lucu banget tuh band. Gitu. Aku pengen nanya dong. Aku tuh punya ide untuk bikin konten yang sebenarnya komedi atau satir, tapi misalnya judulnya cara tercepat menuju neraka jahanam gitu, atau kayak tips cantik seperti biar di surga gitu, atau kayak obat kuat melayani perawan 72 perawan dari perawan, atau yang gitu, tapi maksudnya komedi gitu. Itu ada ruang, ada itu udah pasti 100% gak aman, atau aku masih punya ruang sih? Udah nggak aman itu. Itu udah jelas gak aman. Dan fakta Anda masih bertanya itu lebih mengkhawatirkan lagi. Oh gitu. Karena di kepalaku itu lucu. Ya memang lucu. Itu lebih baik ditaruh di tempat-tempat tertutup. Yang sangat tertutup. Yaitu di hati Anda. Itu 100% self censorship. Iya, itu lebih baik. Kecuali memang acaranya sangat tertutup dan itu orang-orang yang datang ke sana udah konsen untuk menikmati bahwa it's only a joke, ya silakan. Karena target-target yang ingin lo senggol dengan bikin, gue ngerti lo pengen nyenggol target-target siapa, mereka nggak ngerti humor itu sendiri, mereka nggak ngerti komedi juga. Jadi menurut gue percuma, mending bikin yang lain. Ya di kepalaku sih aku udah ketawa ya. Oh. Ya udah guys, jadi jangan harap aku bisa ngeluarin materi komedi karena semua ide komedi saya tidak ada yang lucu ya. Buat gue sih lucu, tapi lebih ke bahaya sih. Oh iya, oke, bahaya kan karena nggak lucu. Enggak, bahaya karena menurut gua itu ditaruh di ruang publik. Oh, oke. Iya, tapi kalau mungkin lo bikin konteksnya di ruang tertutup ke orang yang asik-asik aja, mungkin itu beda cerita gitu. Ya udah gitu guys. Jadi kalian setuju tidak kalau saya menjadi komedian? Nanti aku belajar sama paman mau ajarin aku cara menjadi komedian yang aman tidak? Anda mencari guru yang sungguh belajar sama saya. Makasih Paman Coki udah datang. Terima kasih sudah diundang. Aku senang sekali ada Paman di channel Fuck You. Namanya channel Fuck You. Hah? Forbidden Question. Oh alah, ya, menarik. Kita lihat. Nanti kalau KPI sudah masuk ke digital channelnya masih bisa ada. Saya rasa sih di ban, karena harus verifikasi nanti lu. Lalu nggak tahu undang-undang penyiaran. Semua konten itu harus diverifikasi melalui KPI. Sudah jelas tidak lolos semua konten Anda tuh. Iya, ya udah, ini adalah akhir karir saya sebagai konten kreator. Sampai ketemu di OnlyFans guys. Wah ini jangan lupa untuk like, share, subscribe. Dadah.